judul analisis spasial estimasi harga lahan berbasis sistem informasi geografis di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dengan pemilik saya dan pengujinya adalah Pak Yunus dan Bu Melisa. Waktunya 1 jam maksimal termasuk presentasi dan tanya jawab. Karena waktunya sudah semakin sore, presentasinya 10 menit saja. Sisanya kita tanya jawab. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dengan siang ini. Terima kasih pada Bapak Ibu dan hadir dan terima kasih pada Bapak Erik selaku ketua pembimbing saya. Kemudian kepada Bapak Ibu selaku yang penguji dan juga dimensi dalam siang hari ini saya akan memberikan hasil penelitian saya judul analisis spasial estimasi harga lahan berbasis sistem informasi geografis di Kecamatan Menganti di Kabupaten Gresik. Penelitian ini yakni perkembangan wilayah di kawasan periurutan saat ini menunjukkan dinamika yang akibat ekspansi wilayah perkotaan dan meningkatnya penggunaan lahan untuk berbagai kemungkinan menurut Martanto dan Andani pada tahun 2021. Satu dampak dari perkembangan tersebut adalah meningkatnya nilai dan harga lahan di wilayah yang berdekatan dengan pusat kegiatan ekonomi dan sosial, yakni di Surabaya. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi estimasi harga lahan di daerah tersebut? Hanya tujuan penelitian, yakni untuk mengetahui sebaran spasial estimasi harga lahan di Kecamatan Menganti. Yang kedua, mengetahui faktor spasial di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Timur. Wilayah ini diberikan nama merupakan kawasan periurban yang sangat dekat dengan Surabaya Barat, yang mengalami pertumbuhan sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam sektor permukiman dan infrastruktur. Yang dijelaskan dalam studi ini yakni yang pertama PKSBI tahun 2004 yang diambil dari Dinas di portal Badan Informasi Sosial. Yang kedua, titik lokasi pabrik atau industri berdasarkan data bulan tahun 2025. Yang pertama diawali dengan merumuskan masalah dan mencari solusi baru. Dan kemudian identifikasi sehingga terbentuklah judul ini. Ingat pengaruhnya terhadap harga lahan tersebut. Output dari proses ini ialah kata sebaran estimasi harga lahan dan klasifikasi nilai lahan tersebut ke dalam 5 kelas. Merupakan faktor utama yang sangat mempengaruhi estimasi harga lahan di Kecamatan Menganti. Berdasarkan hasil survei data penggunaan lahan, wilayah yang didominasi oleh aktivitas pemukiman, perdagangan dan jasa dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan lahan pertanian yang lain. Lahan tersebut memiliki fungsi ekonomi tinggi seperti kawasan yang sudah terbangun dan belum diminati oleh masyarakat dan pelaku usaha, sehingga meningkatkan permintaan dan nilai jualnya sangat tinggi juga. Sebaliknya lahan-lahan yang posisinya di pinggir atau yang jauh dari area jalan atau perdagangan dan jasa nilainya sangat berbanding jauh dengan rendah. Kemudian jarak dari jalan kedekatan terhadap jaringan jalan menjadi determinan penting dalam penentuan harga lahan di tanah air untuk irigasi dan potensi pengembangan kota berkaitan. Namun lahan yang berada terlalu dekat dengan badan sungai seringkali mengalami keterbatasan pemanfaatan akibat faktor banjir serta regulasi lebarnya bibir sungai dan teman sungai. Hasil analisis spasial menunjukkan bahwa wilayah yang berada dalam radius dari 2 meter dari sungai besar termasuk dalam kategori harga rendah hingga sangat rendah. Dari makam, lahan-lahan terhadap lokasi yang dekat dengan lokasi makam salah satu faktor sosial spasial yang mempengaruhi dengan pasar. Banyak orang yang mengatakan kalau tanahnya dekat makam itu agar kepemilikan
menjual atau mengenali tanah tersebut amat signifikan terhadap peningkatan nilai lahan sekitarnya. Kawasan industri sekitarnya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang menarik beraktivitas pendukung seperti perdagangan, pemukiman pekerja, dan transportasi. Untuk harga lahan sangat rendah di area kawasan ini terhitung seluas 3.125 hektar. Kemudian untuk harga kelas rendah dapatkan luas 2.177 hektar. Kemudian untuk harga sedang dapatkan nilai luas sekitar 870 juta hektar. Kemudian untuk klasifikasi harga tinggi didapatkan luas 1.050 hektar. Dan yang terakhir untuk harga yang sangat tinggi didapatkan luas seluas 297 hektar. Harga lahan dikategorikan sebagai sangat rendah apabila memiliki nilai sekitar 200.000 hingga 500.000 meter. Dengan memahami distribusi spasial nilai lahan, perencana dapat mengidentifikasi area strategis untuk pembangunan dan menghindari konflik pemanfaatan rumah. Menyimpulkan bahwa estimasi harga lahan di Kecamatan Mengati sangat dipengaruhi oleh faktor spasial seperti penggunaan lahan, jarak dari jalan utama, jarak dari sungai, makam, dan jarak dari industri atau pabrik. Ini sidang Kusumo. Kemudian yang saya ini beberapa salah redaksi ya, sudah saya kasih tanda. Di judul ini sebaiknya keterangan tempat satu garis saja, supaya enak. Terus ada beberapa bagian abstrak, nggak usah terlalu banyak ya, di ringkas lagi. Kemudian jenis huruf masih ada yang berbeda di pedoman di daftar isi. Kemudian daftar gambar dan tabel biar yang berbeda ya. Oke. Nah, ini ada urutan yang balik, rumusan masalah tujuan dulu, baru batasan yang kedua. Oke, terus tabel, kalau tabel ya ditutup ya, benar-benar kotak. Tabel itu kotak, kemudian per kolom ada garisnya ya, tabel. Itu beberapa kesalahan penulisan. Saya tandai, termasuk di kesimpulan dibikin poin aja. Ada paragraf ya. Ini kok persis dengan si Tori ya? Kesalahannya mirip-mirip. Oke, berikutnya Rizal. Jadi idenya bagus, lewat estimasi harga lahan. Yang menjadi pertanyaan saya ini, adakah rujukan yang lebih baru dibandingkan harga tahun 2020? Kan bingung memakai estimasi harga dari sumbernya TPBN yang tahunnya 2020. Kalau ada, bagus ya, yang rentan harga ini di tabel nomor 8. Itu yang pertama. Kemudian kalau nggak ada ya berarti masih pakai. Karena setahu saya penilaian zona nilai tanah itu diupdate terus, ya, diupdate terus minimal 5 tahun. Nah ini kan sudah 5 tahun ya, maka sudah ada update yang baru untuk ini. Kemudian yang berikutnya, apakah ada sampel cek di lapangan terhadap hasil itu estimasi? Misalnya bahwa yang mahal tadi itu dicek di lapangan benar tanahnya lebih dari 5 juta. Itu dulu bahan analisa. Berarti kan ini kan awalnya kan ini Pak, beberapa penyelidikan diperoleh hasil nih Pak, hasil diskusi kayak, karena kan sehari-harinya saya kan di jalanan nih Pak ya, bertemu dengan Magelang itu kan sudah biasa pemilik tanah ya kan, Pak Lurah dan sebagainya kan, makanya kan apa namanya ini nilai itu memang sangat-sangat hampir mirip dengan nilai yang tertera di ini, di nilai-nilainya begini Pak. Tapi justru malah realitas itu lebih mahal kondisi lapangannya dibandingkan ini rujukan yang di nilai-nilainya punya terkait sementara ini. Karena sekarang itu mengenai itu zona 1 paling dekat dengan Surabaya
para investor rumahan. Apalagi kan di sepanjang Mangan itu kan sekarang kan ini tol jalannya sudah besar, sudah 20 meter. Sedangkan yang ke arah Surabaya itu warna air itu sangat nggak mungkin, orang nggak berani berhenti karena akses jalannya nggak ada. Sedangkan ternyata itu masih makadam, ya. Yang bisa katakanlah ini Pak, pemerintah desa itu nggak mau bangun karena percuma, karena nantinya akan ini dilebur menjadi perumahan Citraland kan. Jadi mungkin selagi tanah tersebut belum dibangun oleh Citraland, ya sama petani ya ada yang dibiarkan, ada yang terlantar, dan desa pun enggan untuk membangun jalan. Jadi mungkin dibangun jalan itu hanya katakanlah dari kampung terakhir itu untuk jalan ke desanya ke arah sawah itu mungkin sekitar 100 meter atau lebih dari itu Pak. Karena setelah itu dianggap percuma karena nantinya itu sawah-sawah tersebut akan dibangun perumahan. Dan kebanyakan rata-rata itu sudah punya titik. Ya, betul. Tanya lagi. Banyak pengulangan kalimat yang sama, jadi perlu dikaji lagi agar bisa lebih padat. Ya. Terus flowchart juga ada, sudah saya tandai nanti lihat aja. Kemudian gambar 2. Ini halaman 13. Nah, itu gambarnya juga membingungkan kayak apa ya, kayak misalnya kalau mau bikin inset peta, jadi kayak banyak arah panah-panahnya yang membingungkan gitu. Coba tolong terus. Nah, kesimpulan itu kan menjawab keputusan masalah ya kan. Apa saja faktor spasial yang mempengaruhi. Nah, di kesimpulan itu yang mana sih faktor spasial ini? Nah, ya makanya kesimpulan itu pada dasarnya kan dia harus menjawab keputusan masalah. Jadi tolong dibuat lebih gamblang, lebih eksplisit lagi bahwa itu tuh sudah terjawab gitu. Pakai itu dapatnya dari mana aja? Kalau untuk buat yang industri itu kan tadi di TV karena apa yang untuk itu katakan dari ZNT-nya dulu dari bumi atas juga itu. Sebentar, coba saya namanya tadi. Kontennya dari ini dari kondisi existing sama dibandingkan sama data RP juga pertanyaan. Penggunaan lahannya. Iya, jadi kan tantangan di RP itu kondisinya yang sebelumnya itu apa, sekarang apa kan jadikan ini perbandingan aja mana yang lebih rentan untuk saat itu. Dalam menentukan harga lahan, menurutmu apa? Menurut saya ya, jadi kan namanya siapapun ya, baik kita perorangan atau kita pelaku usaha, kan jalan itu kan kunci utama Bu, untuk apa namanya itu untuk digunakan entah itu usaha atau non usaha kan berpengaruh. Nah orang kan ini teman itu sendiri kan. Ini kalau orang usaha harapannya kan nol dan itu kan mengundang banyak orang. Tapi kan jadi kan tempat ini tuh orang nggak tahu katakan kalau developer perumahan, dia kan pasti mencari tanah-tanah yang utamanya nol dan dulu dibandingkan jalan poros desa yang kedua kan. Karena kan apa namanya ini orang itu nggak macam-macam karakteristiknya. Ada orang yang pembeli perumahan itu karena dekat nol jalan raya, ada yang orang membeli rumah itu karena harga. Dan itu hanya beruntung aja. Itu kan hanya ibarat itu kalau orang itu ngomong tuh selling point aja. Sebenarnya tidak terlalu pengaruh. Katakanlah dekat dengan sekolahan, dekat dengan kantor kecamatan ini itu nggak pengaruh. Hanya ini aja. Ya, jualan aja. Kalau secara anu nggak mengaruh. Jadi orang ya intinya tuh faktor utamanya hanya jalan. Orang di sana untuk estimasi harga yang utama dibandingkan faktor-faktor pendukung, kecuali makan. Kalau makan tuh udah pasti ya, harganya pasti berbeda dibandingkan yang lainnya. Walaupun sama-sama ya, di dekat jalan utama atau itu pinggir makam, itu orang masih mikir-mikir karena kan mungkin nggak faktor-faktor ya religius tadi itu. Menjaga agar zona dengan lahan yang
harganya tinggi itu bisa tetap terjaga fungsinya. Gantung zona gitu ya. Nah, kebetulan kan kalau di Malang ini kan ada yang zona kuning, zona pemukiman. Kalau secara apa namanya ini OSS pemukiman itu bisa dengan industri tapi industri ringan yang non limbah. Jadi masih bisa sama. Jadi untuk dipertahankan masih bisa. Bisa. Jadi ini tuh sebenarnya saya sampaikan ke Torik ternyata terjadi juga di Risa. Jadi memang saya tidak pernah tahu. Sebelum ini belum pernah melihat wujud cakep laporan skripsinya. Masukan dari Bapak Ibu penguji kalau diakomodasi. Nah, terutama ini tadi aku menyampaikan semua hal itu ke Torik. Ya kalau Torik kan puteran aja saja. Karena proses Ibu atas waktunya sore hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.